warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnomo dari SMP Negeri 4 Karanganyar. Calon guru penggerak angkatan 11 akan mendesimasikan budaya positif di sekolah. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan masih bersemangat untuk mengikuti sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Purnomo SPD selaku CPP Angkatan 11. Ini adalah hal yang sangat menarik dan positif sekali sehingga kita bisa mengikuti jejak Bapak Purnomo untuk mengikuti CPP, sehingga kita akan juga tertularkan ilmunya sehingga kita bersama-sama mewujudkan pendidikan yang baik demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Kepada Bapak Purnomo kami persilahkan untuk memberikan imbas atau ilmunya terkait dengan budaya positif. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Liha selaku kawal kurikulum yang ada di SMP Negeri 4 Karanganyar. Kelihatannya Bapak Ibu ini agak lemes ngantuk ya, karena jam-jam rawan ya, jam 13 lebih 17 menit ini nanti kita 1 jam mendatang akan mengikuti apa yang sudah saya dapatkan dari calon guru penggerak, yaitu budaya positif, yaitu di modul 1.3 ya. Kita ice breaking sebentar. Oke, Ice breaking kali ini saya akan membawa Bapak Ibu guru naik sepeda motor. Silakan berdiri dulu. Kalau nanti saya bilang geng ke kanan, berarti Bapak Ibu guru juga mengikuti ke arah ke kiri ya, berarti berlawanan karena saya ke kanan. Kalau tim nanti bilang out, ya, karena kita terkejut. Coba. Geng. Ada yang berbelok arah nih, Pak Budi. Berbalik arah. Tim. Coba kita ulangi sekali lagi. Ada yang berbelok arah. Tidak konsentrasi. Lagi. Tim. Alhamdulillah, tepuk tangan. Terima kasih. Ice breaking-nya supaya tidak jatuh. Ada kata out. Ya, out itu biasanya adalah cewek-cewek yang sedang kita klakson tapi terkejut. Sekarang saya akan mensosialisasikan tentang budaya positif. Bapak Ibu, ya, ini tidak asing lagi tentang budaya positif. Monggo Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu semuanya budaya positif itu budaya bagaimana? Karena sebagai guru yang baik, kita itu harus memiliki kemampuan untuk mendalami atau mewujudkan budaya positif di sekolah. Karena budaya positif itu dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep di antaranya nanti adalah akan saya ulas dalam 6 poin yang ada di sini. Coba Bapak Ibu guru semuanya, Bapak Ibu guru hebat, apa itu yang dimaksud dengan budaya positif menurut Bapak Ibu semuanya? Kebiasaan baik yang dimunculkan di sekolah itu atau yang dimunculkan oleh anak-anak. Ya, tepuk tangan untuk melihat. Sangat tepat sekali. Karena apa? Di sekolah kita itu memang benar, khususnya di situ budaya positif itu adalah menurunkan kebiasaan-kebiasaan yang kita miliki, kemudian ditularkan kepada anak-anak didik.
kita sehingga menimbulkan budaya yang baik, yaitu budaya yang positif. Kemudian saya minta contohnya salah satu, berjabatan tangan anak dengan Bapak Ibu guru ketika waktu masuk sekolah maupun pulang sekolah. Iya, baik, bagus sekali. Ketika kita, ya, anak-anak itu berkaca pada kita. Ketika kita bertemu dengan teman-teman guru, kepada bapak sekolah, atau mungkin kepada teman-teman yang lainnya, kita berjabatan. Kemudian akan ditirukan dari anak didik kita. Misalkan pembiasaan pagi yang sudah kita laksanakan itu adalah salaman ketika datang ke sekolah. Oke. Terus pulang juga berjabat tangan. Mungkin ada lagi satu lagi. Dia positif contohnya. Sholat Jumat berjamaah. Oh iya, sholat zuhur berjamaah. Itu nanti akan menebalkan iman dan takwa kita. Ya, karena pembiasaan itu akan baik pada saat kita memberikan pembiasaan kepada peserta didik. Nah, yang pertama yang akan kita ulas adalah disiplin positif. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau di kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Apa itu disiplin positif? Ada yang tahu tidak apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu adalah suatu cara menerapkan disiplin untuk mengajak anak bertanggung jawab untuk menumbuhkan kesadaran diri, kesadaran nilai-nilai kebaikan. Nah, kalau kita menanamkan disiplin positif, itu nanti secara otomatis anak-anak kita itu akan merasa bertanggung jawab dan menumbuhkan rasa kesadaran pada dirinya sendiri. Oh, pada pukul 7 sekolah kita melakukan kegiatan tadi yang diutarakan oleh Bu Dewi. Kita mengadakan kegiatan sholat duha bersama. Nah, secara otomatis jika bel sudah berbunyi, anak-anak dengan sadar diri, rasa tanggung jawab akan menumbuhkan kesadaran pada dirinya, langsung menuju ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Kemudian ada disiplin positif. Biasanya lebih ke arah disiplin diri. Jadi secara otomatis anak itu akan membiasakan dirinya sendiri mengenai disiplin positif. Karena disiplin positif ini dapat mengontrol diri mereka dalam melakukan segala tindakan yang sudah terjadwal tentunya. Misalkan tadi setiap pagi hari itu anak-anak selalu berjabat tangan dengan Bapak Ibu guru. Masuk kelas, sebelum masuk kelas berjejer di depan kelas, menyiapkan diri, disiapkan, lalu perapian. Siapa yang belum rapi belum diizinkan masuk ke kelas. Itu biasanya nanti akan kita singgung pada keyakinan kelas. Kemudian berikutnya disiplin positif, yaitu di sini disiplin positif lebih mengarah pada disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Ini yang sudah dilakukan pada anak-anak di sini adalah mengerjakan tugas. Nah, di sini ketika kita melakukan disiplin positif untuk mengerjakan sesuatu hal yang sudah saya tunjukkan di sini, anak-anak dengan sadar diri jika di situ ada tugas dari Bapak Ibu guru, anak-anak akan patuh pada Bapak Ibu guru dan langsung mengerjakan tugas-tugas yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian disiplin positif itu tercermin pada profil pelajar Pancasila. Dan ya Bapak Ibu. Coba yang pertama apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bernalar kritis. Yang ketiga, berkebinekaan global. Yang ketiga,
bergotong royong. Yang keempat, yang kelima mandiri, yang keenam kreatif. tentu ini semuanya akan didapatkan di sekolah Bapak Ibu. Kalau kita memang mengutamakan profil pelajar Pancasila, itu ada semuanya. Berketuhanan. Di situ pelajar yang berkualitas, pelajar yang berketuhanan, pastinya akan di sini akan secara otomatis terdidik. Misalkan di sekolah kita melakukan kegiatan budaya positif tadi. Contohnya adalah sholat Jumat. Kemudian yang diimam oleh Pak Budi, sholat zuhur. Mungkin nanti dalam P5 atau sisa-sisa waktu pelajaran di belakang ada beberapa menit itu bisa dilakukan untuk hafalan atau BTG. Nah, kemudian bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis itu mampu secara objektif memproses informasi yang baik, yang komunikatif dengan Bapak Ibu guru. Misalkan kita bijak menggunakan apa ini? Gadget. Kan biasanya anak-anak sekarang itu suka menggunakan gadget untuk bermain game. Tapi karena sekolah kita mempunyai budaya yang positif itu tadi, alhamdulillah saya senang sekali. Ketika pelajaran HP tidak digunakan, HP disetorkan ke kantor. Terus kemudian berkebinekaan global. Pelajar yang mempertahankan budaya luhur. Di sini adalah apa ini? Yang berkebinekaan global. Di situ biasanya pada sekolah kita ini mempelajari budaya-budaya yang ada di sekitar kita. Contohnya kemarin di P5 kita membuat apa itu Pak? Yang di Anyam itu apa? Ya, membuat kipas yang sudah kita laksanakan. Kemudian ada berkebinekaan global lagi. Di situ ada ekstrakurikuler yang pernah saya ajarkan sendiri. Kemudian ada lagi mungkin dari Bapak Ibu guru. Berkebinekaan global apalagi yang masuk di pelajaran kita atau P5. Membuat jamu, ya, membuat tempe itu juga bisa berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong. Pelajar yang memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan bersama-sama dengan sukarela itu dinamakan gotong royong. Iya, betul, Bunda, tepuk tangan. Karena apa? Budaya gotong royong itu sangat kita perlukan di sekolah kita. Ya, di situ mengutamakan tentang apa? Kebersihan di lingkungan sekolah. Yang sudah kita lakukan adalah Jumat bersih. Kemudian selanjutnya adalah mandiri. Kemandirian di situ yang namanya mandiri itu kan sendiri ya Bapak. Nah, di sini pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasilnya belajarnya itu adalah hasil dari kemandirian anak. Misalkan anak mengerjakan tugas secara individu, bukan kelompok. Nah, itu adalah kemandirian. Jadi kita harus menanamkan apa? Kejujuran. Kalau kita jujur, anak nanti juga akan jujur. Lewat apa? Mengerjakan tugas. Selalu. Kemudian yang terakhir adalah kreatif. Pelajar yang kreatif itu adalah mampu memodifikasikan dan menghasilkan sesuatu yang orisinil. Berarti anak itu memiliki kemampuan tersendiri. Kemampuannya apa? Kemampuan yang mereka bisa. Misalkan di situ anak bisa apa itu? Bisa melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan apa itu? Menghasilkan sesuatu yang orisinil, yang tergali dalam dirinya sendiri. Nah, di situ ketika menggali pada dirinya sendiri, saya bisa membuat seperti ini. Biasanya anak-anak yang seperti itu adalah anak-anak yang kreatif. Misalkan, Pak, bagaimana nanti kalau P5 itu membuat baju dari apa itu daur ulang resek, misalkan seperti itu. Nah, boleh itu. Nah, nantinya akan kita tampilkan pada kegiatan akhir
Apa itu namanya? Akhir Gelar karya. Gelar karya. Kita lanjutkan. Motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu selalu memotivasi siswanya ya? Iya, Pak. Caranya bagaimana? Nah, satu saja cara memotivasi anak. Memberi semangat belajar, caranya memberi apresiasi. Itu akan menimbulkan motivasi tersendiri. Ujian itu termasuk apresiasi nggak, Pak? Termasuk. Tapi nanti ujian itu akan kita bahas pada restitusi. Oh. Nah, sekarang motivasi seperti ini. Seperti kegiatan kemarin yang sudah kita lakukan, yaitu kita mendapatkan juara 1 karnaval, juara umum putra dan putri. Kemudian Bapak Ibu guru ini dengan memberikan sesuatu kepada anak-anak. Kemarin sudah dilaksanakan ya. Nah, itu juga dapat memotivasi perilaku manusia, yaitu anak itu sendiri. Nah, memotivasi perilaku itu ada 3, antaranya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian selanjutnya adalah keyakinan kelas. Apa yang dimaksud keyakinan kelas itu? Tidak tahu? Ya. Keyakinan kelas itu adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh siapa? Siswa itu sendiri untuk menegakkan keadilan yang ada di kelas maupun di sekolah. Nah, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, di sini ini saya pernah melakukan kegiatan keyakinan kelas yang ada di gambar di situ. Itu berlaku untuk kelas siswa dengan wali kelas, ya. Atau bisa berlaku untuk semua guru, maksudnya per mapel masing-masing pun boleh. Biasanya per kelas itu membuat keyakinan sendiri-sendiri. Misalkan keyakinan kelas di sini, saya ya di sini ada, ada nggak ya? Ya biasanya kita tahu. Kalau di sini di sekolah itu, kalau di sini secara global itu di sekolah. Biasanya wali kelas itu pada saat pertemuan pertama kali itu membuat keyakinan kelas masing-masing. Misalkan tata tertib yang ada di sekolah itu, di kelas itu bisa disebut dengan keyakinan kelas. Misalkan di situ masuk kelas jam 7.004. Jadi misalkan pas bel itu nanti ada kelebihan, itu keyakinan kelas itu mempunyai hukuman tersendiri. Ya, poin ya Pak. Ya, bisa poin. Mungkin kesepakatan apa yang dibuat di kelas itu. Misalkan kelas ini membuang sampah. Nah, misalkan ini membuang sampah sembarangan. Nah, ketika anak itu ketahuan kepada teman-temannya, maka akan diberi kesepakatan kelas itu tadi. Ya. Kesepakatan kelasnya apa? Misalkan diberi poin. Kalau diberi poin berarti nanti poin-poin tertentu itu bisa menjurus ke hukuman anak. Misalkan nanti kalau sudah 10 poin, biasanya nanti disuruh membersihkan kelas. Oke, contohnya baca ya. Terus selanjutnya ini yang sudah saya buat dulu. Keyakinan sekolah atau kelas, peraturan itu bahasanya yang mudah dipahami oleh murid atau siswa. Yang kedua, peraturan yang membuat adalah murid. Dan yang ketiga adalah dengan keyakinan itu kita tinggal mengarahkan mereka. Nah, di sini misalkan keyakinan kelas 7A. Disiplin, datang dan pulang tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan.
Misalkan kalau anak itu bolos, nanti akan membuat kesepakatan kelas tersendiri. Terus bertugas bertanggung jawab menyelesaikan tiap tugas dan diselesaikan tepat waktu. Kalau di sini tugas berarti itu kesepakatannya dengan Bapak Ibu guru yang bersangkutan, misalkan dengan saya, guru PPKN. Di kelas ini kok ada yang tidak mengerjakan, berarti kesepakatan kelasnya apa? Nilainya kosong. Kemudian dan selanjutnya di situ ada tertib, ada respect, ada kebersihan, ada gadget. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri. Kemudian SPT lagi. Senyum Pak Soden. Senyum Kak Soden. Karena di sini gambar saya sudah senyum ya. Coba di sini karena 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu Wida berhadapan-hadapan dengan Pak Lagi. Terus Bu Santi berhadapan dengan Pak Puji. Bu Niha berhadapan dengan Bu Dewi. Tolong senyum selama 30 detik melihat giginya sendiri. Kalau nanti berhasil berarti senyum episode 30 detik ini saya membuat SPT-nya berhasil. Kalau coba diperhatikan, saya hitung ya. Selama 30 detik diperhatikan gigi temannya. Yuk. 1, 2, 3. 1, 2, 10 aja, kelihatannya sudah kuat. Kenapa giginya dia ngantuk tuh? Apa? Saya tadi sudah senyum Pak Jordan. Berapa jam Pak senyumnya? 30 detik. Nah, tepuk tangan tuh orang yang udah semuanya. Bu Ida sudah tidak kuat lagi. Nah, sekarang adalah kebutuhan dasar manusia. Saya mau tanya, Bu Ida, kebutuhan dasar manusia ini apa Bu? Makan, Pak Budi apa? Pendidikan. Sandang makan sama. Apa ya? Kebutuhan dasar manusia bertakwa pada Tuhan. Terus? Jadi berkelanjang pangan dan papan. Kebutuhan dasarnya ketika murid, ya kita ibaratkan murid. Ya, murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan atau melanggar peraturan, itu sebenarnya dikarenakan mereka itu gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasarnya apa? Nah, kita lihat ada penguasaan, ada kesenangan, ada kebutuhan bertahan hidup, ada kasih sayang dan merasa diterima, dan kebebasan. Ini adalah kebutuhan dasarnya manusia itu yang utama itu di sini. Oh, berarti yang makan itu termasuk kebutuhan bertahan hidup. Betul sekali. Biasanya kalau saya di CGP itu, ibu-ibu ini kebutuhannya apa? Bebas. Enggak. Bebas. Kasih sayang. Selain kasih sayang, beliau-beliaunya itu menginginkan apa? Perhatian. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia ini itu akan kita menjurus ke sebuah studi kasus. Karena kebutuhan manusia itu banyak sekali. Murid itu mempunyai kebutuhan sendiri-sendiri Bapak Ibu. Jadi tidak sama. Jadi antara 1, 2, 3, 4 itu tidak sama. Ada yang kurang perhatian, ada yang ingin penguasaan, ada dia itu hanya bersenang-senang. Di sini ada kekurangan kasih sayang, ada lagi dia itu kurang bebas, itu juga ada. Jadi kita sebagai guru harus bisa menyelami jiwa anak satu persatu, khususnya ini adalah wali kelas. Ya. Nah, di sini kita
berangkat ke studi kasus. Pak Purnomo, seorang guru kelas 7A, saat itu beliau sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Andika. Beberapa anak mengeluhkan Andika yang sering meminta bekal makan siang mereka itu dengan paksa. Jika Anda menghadapi suatu situasi yang seperti ini, ya, yang pernah dialami Pak Purnomo tadi, apa yang panjenengan lakukan? Terus menurut Anda, kira-kira alasan Andika itu apa? Kurang perhatian. Kurang perhatian. Ekonominya sedang sulit. Berarti bebas mengekspresikan diri karena ingin menguasai kelas tadi ya. Aku sangar, aku bisa menguasai kelas ini. Jadi tak ambil satu-satu. Itu sudah bisa. Ya. Sekarang kita teliti satu persatu. Alasan yang pertama, karena ia sedang lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Andika adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kira-kira benar nggak? Benar kan? Nah, kita harus melihat di sini karena dia itu lapar, tidak diberi satu orang tua, mungkin orang tua sedang sulit tadi ya, terus berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya, dia ingin bertahan hidup dan juga kelaparan. Itu bagaimana caranya? Mungkin mengambil. Selanjutnya alasan yang kedua, karena dia merasakan senang pada teman, ya, memperhatikan dia ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Andika adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa berterima. Mungkin dia itu dari rumah itu berangkat sudah orang tuanya ya sering marah-marah, mungkin kurang diperhatikan juga, kurang kasih sayang. Ya nyun sewu ya, kalau di sini kan mungkin si Andika itu kan dokter ya. Nah seperti itu. Jadi kita itu harus bisa menyelami anak itu, misalkan Andika tadi. Karena Pak Andika kurang membutuhkan kasih sayang, dia jauh dari orang tua yang satunya. Kemudian alasan yang ketiga, karena temannya takut sama Andika dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Andika sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kekuasaan. Dia itu ingin menguasai kelas, misalkan. Kalau di sini kan benar-benar jahat ya kalau ingin menguasai kelas. Tapi kalau yang kedua tadi masih bisa ditoleransi. Kalau ini bagaimana Bapak? Tidak bisa. Iya, betul. Itu nanti larinya kalau tidak ke BP, kita punya BP ya kayak? Ke wali kelas, setelah ke wali kelas tidak bisa menangani, ke kesiswaan kalau tidak bisa menangani, panggil orang tuanya dulu. Nah, ya kita lanjutkan alasan yang keempat. Karena merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan yang lain milik temannya, misalkan mie goreng aja setiap hari. Nah, budok telur rebus terus, karena telur rebus itu kan tidak usah ada bumbu, pakai air aja direbus ya. Ya, nasi goreng terus, mungkin dia bosan. Kemudian Andika sudah berusaha memenuhi kebutuhan apa? Kebebasan. Dia itu pengen bebas apa? Mengekspresikan dirinya. Aku pengen kok nasi yang seperti ini. Pengen sosis. Pengen apa nanti sesuai dengan keinginannya. Ya, harusnya apa? Andika itu bilang sama orang tuanya, Bu, besok saya pengen dibekali seperti ini. Pengen nasi kucing misalkan, lauknya adalah mie kering telur misalkan seperti itu dan sambal. Kemudian posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah
guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah guru sebagai manajer. Oke, kita lihat. Nggak kelihatan ya? Di sini tadi guru sebagai penghukum dan guru membuat orang merasa bersalah. Itu dirasa kurang baik di sini. Karena apa? Di sini adalah identitasnya akan mengalami kegagalan. Karena apa? Jika guru membuat seperti itu, misalkan menghukum, suka marah-marah. Di sini ada membentak. Andika, kenapa kamu mengambil makanan milik teman kamu padahal itu bukan milikmu? Itu dengan kata-kata seperti itu kita seolah-olah memojokkan siapa? Andika. Coba dengan kata dengan teman. Kita pegang dulu. Andika, kamu kenapa nak? Tadi ambil makanan milik teman kamu. Itu akan berbeda lagi dengan bentakan yang seolah-olah guru itu tadi sebagai penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Nah, kalau kamu mau mengambil makanan milik teman kamu, nanti teman kamu nggak akan dapat makanan. Jadi kalau kelaparan bagaimana? Kamu mau tahu jawab? Sebagai teman, Andika, kalau kamu ingin makanannya seperti itu, jelas sama. Misalkan Silvi, saya pengen makan yang saya pengen mencicipi saja. Nah, itu berbeda. Ya. Terus kemudian pemantau, guru sebagai pemantau harus memantau anak didiknya yang ada di kelasnya ketika mempunyai permasalahan-permasalahan yang ada di sini. Kemudian sebagai manajer, sebagai manajer kita harus bijaksana, tidak boleh memihak antara satu dengan yang lain. Misalkan di situ ada apa yang kita yakini, misalkan kenapa kamu mengambil makanan itu? Saya tahu kalau kamu mengambil makanan itu adalah kesalahan yang manusiawi. Setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Tapi saya minta tolong jangan diulangi lagi. Kira-kira keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar pada pagi hari atau siang hari itu? Kita lanjutkan lagi. Sebagai posisi kontrol restitusi, di antara kelima tadi, posisi kontrol itu sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi ketika anak itu mendapatkan suatu permasalahan, jadi kita tinggal mengarahkan kepada anak itu. Bagaimana kamu sedang melanggar keyakinan kelas apa? Terus kamu nanti mendapatkan apa jika melanggar kesalahan itu? Nah, sekarang adalah segitiga restitusi. Ya. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas. Ditanya dulu, kenapa kamu kok mengambil makanan milik teman kamu? Pasti anak itu punya alasan tersendiri. Alasannya apa? Orang tua saya sibuk Pak, berangkatnya itu pagi, jadi tidak sempat membuat sarapan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ini kalau saya pribadi ya, ketika mengambil rapot misalnya, nanti mengutarakan, menampung permasalahan-permasalahan pada anak-anak yang ada di kelas panjenengan itu. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kira-kira tindakan siapa tadi? Anda tadi salah. Kalau salah,
Kemudian menanyakan keyakinan mana yang kamu langgar. Kamu mau mengulangi tidak kalau seperti ini? Kira-kira teman kamu rugi tidak kalau seperti ini? Jadi kalimat-kalimat yang kita berikan ke anak itu akan mempengaruhi apa? Psikologi anak. Jadi kita jangan membentak. Ini saya berpesan jangan membentak anak, sehingga anak ini nanti akan menjadi minder dan dia itu tidak nyaman di. Jadi kita berusaha semampu kita jangan pernah melukai hati anak sedikit pun, karena akan menjadi catatan sampai. Kemudian menstabilkan identitas ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas yang sukses. Anak itu bersalah. Setelah bersalah kita sadarkan. Nah, setelah gagal, anak itu nanti akan mendapatkan identitas yang sukses. Dia tidak akan mengulangi lagi. Nah, bagaimana caranya? Ini berbuat salah itu hal yang manusiawi, seperti yang saya utarakan tadi. Tidak ada manusia yang sempurna. Terus kita pasti menyelesaikan permasalahan ini. Caranya bagaimana? Ditanya anaknya, kenapa Le kamu seperti ini? Bagaimana kita cara menyelesaikannya? Nanti bisa diutarakan ketika mengambil rapor itu tadi, atau ketika anak itu keseringan, kami juga jawab orang tuanya. Nanti orang tuanya akan tahu. Terus Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah, dan Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Masalah itu harus ditaklirkan. Karena kalau tidak ditaklirkan, dia akan menjadi apa? Menjadi penyakit yang berkelanjutan. Kalau kamu menyalahkan diri kamu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Karena apa? Anak itu akan merasa bersalah terus. Kamu seperti ini, kamu seperti ini. Itu nanti akan membuat dirinya itu merasa bersalah terus. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Sehingga guru atau orang tua akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengandalkan mengakui kebutuhan murid atau anak. Misalkan anak tadi mengambil sesuatu milik temannya, yang diambil itu adalah makanan. Ternyata apa? Di rumah itu tidak disediakan. Orang tuanya berangkat terlalu pagi sehingga anaknya kelinderan, misalkan seperti itu. Nah, itu berarti apa? Harus akan kasih sayang. Ini caranya. Yang pertama, kamu pasti punya dasar mengapa kamu lakukan. Yang kedua, apa yang penting bagi kamu? Kalau mengambil kan otomatis tidak penting ya. Nah, terus kamu tetap boleh berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Misalkan sikap yang baik kepada teman setelah mengambil sesuatu dari temannya. Berarti dia itu kalau sudah tergugah dan sadar, maka dia itu mau meminta maaf kepada temannya. Itu sikap yang baik, itu seperti itu. Maukah kamu belajar dari yang lain atau cara yang lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Itu biasanya menuju ke kekerasan. Jadi secara tidak sadar yang namanya anak itu pasti akan melakukan sesuatu yang di luar nalar. Misalkan seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Misalkan si Andika tadi mengambil milik temannya, berarti kan bukan miliknya. Karena kamu melanggar keyakinan yang nomor berapa di situ, misalkan seperti itu. Caranya bagaimana? Nah, di sini menanyakan apa nilai yang kita percaya di sekolah kita, kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi kesepakatan kelasnya itu
ketika mengambil sesuatu bukan miliknya itu apa? Nah, kelas yang ideal itu apa sih? Nah, berarti yang tidak melanggar sesuatu yang ada di keyakinan kelas itu. Kemudian kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Menurut sama bapak ibu guru. Nah, kenapa kamu mengambil seperti itu? Nah, terus yang terakhir, apa yang kamu rasakan? Pasti dia merasakan penyesalan. Masalahnya apa? Mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Ketika kamu melakukan itu, kamu jadi orang seperti apa? Jadi orang yang sangat kotor sekali, Pak. Apa saya seperti ini. Mengambil milik teman, padahal itu adalah kehendak saya. Biasanya seperti itu. Dan terima kasih. Demikian dari saya. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu semuanya. Akhir kata, semoga menjadi tergerak, lekas bergerak, dan memberi, menggerakkan, dan salam guru bergerak. Salam. Nah, sekarang sesi terakhir. Sesi Sesi tanya jawab. Kira-kira hadiahnya bukan Halo, ya? bisa terbang. Mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyakan mengenai kasus-kasus di sekolah, mungkin nanti kita bisa selesaikan satu saja. Banyak-banyak. Kasus di kelas mungkin Bu Santi punya kasus apa, diselesaikannya bagaimana. Kasus anak yang tidak bisa membaca gimana Pak? Kasus tidak bisa membaca. Kalau yang pernah saya lakukan itu kasus yang tidak bisa membaca, itu biasanya kita memberi pembiasaan-pembiasaan di awal. Biasanya itu meminjam buku 5 menit atau 10 menit atau membawa buku bacaan, nanti disuruh membaca. Nah, anak itu ketika mau masuk di pembelajaran disuruh membaca dulu. Kalau anak itu memang benar-benar belum bisa, nanti dicarikan waktu ketika waktu kosong, misalkan P5 itu ya, P5 kan itu tambahan itu. Bisa menuju ke kantor, nanti diajari oleh Bu Santi atau nanti Bapak Ibu guru yang lainnya. Kalau yang saya lakukan dulu itu adalah teman-temannya ini itu di absen satu nanti memberi apa itu tutor sebaya untuk melakukan penghafalan ABC sampai Z. Misalkan hari ini cukup A, B, C, D, E itu aja. Nanti dalam 1 bulan, ya, insya Allah sampai di absen terakhir, nanti anak itu secara setiap hari mengajarkan kepada temannya itu akan melakukan pembiasaan yang positif seperti budaya positif yang dilakukan. Nah, atau mungkin kalau Bu Santi punya kelonggaran waktu ketika pulang sekolah, misalkan ada jam yang kosong, dipanggil anaknya saja. Daripada anaknya itu bingung tidak bisa membaca di kelas, dipanggil aja, dikasih apa? Dikasih pelajaran membaca, menulis dan berhitung, misalkan. Saya kira apa masih ada? Masih. Nah, nanti bisa diterapkan lagi dan lebih lanjutnya nanti bisa tanyakan ke saya, nanti akan saya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Oh ya, saya tahu. Oh ya. Untuk anak usia SMP itu di sini kasusnya banyak anak yang suka make up. Oh betul. Iya. Terus apa yang kita lakukan supaya mereka jerah untuk tidak melakukan itu lagi? Ya, terima kasih Bu Dewi untuk tangan. Pertanyaan apa biasa dari Bu Santi dan Ibu Dewi? Kalau menurut saya Bu, kita selaku guru, kira-kira Bu Dewi itu sudah memberi penjelasan tentang apa itu budaya positif yang ada di sekolah, yaitu membuat keyakinan kelas tadi. Apakah sudah dilaksanakan? Belum. Sudah, tapi tidak ada poin untuk TK. Oh, betul. Ya, jadi kita hanya untuk disiplin kelas, misal untuk anak yang tidak piket, Iya. untuk anak yang bajunya keluar dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk make up itu kita skip Pak, entah kenapa. Berarti perlu Ya, itu muncul kasus baru. Ya. Kalau semacam seperti
seperti itu, kita mungkin bisa berkolaborasi atau menghadirkan sesuatu yang mengenai make up itu ya, bahan-bahannya itu. Kalau make up seusia dia itu harus bagaimana, mungkin ada penegasan lagi ketika kan di sini sudah ada budaya positif yang di depan itu ya. Kita saling sama Bapak Ibu ya, itu bisa ditanamkan di situ. Kalau sudah menor atau nanti ininya itu digaris-garis kayak aspal, itu nanti disuruh cuci muka aja dulu, tidak apa-apa. Nah, kalau ada kesempatan nantinya kita bisa menghadirkan atau mengkolaborasikan dengan pihak luar misalkan. Bahayanya bermake up terlalu misalkan. Kan make up zaman sekarang itu berbahaya nih. Apalagi beberapa hari mukanya bisa glowing. Itu sangat berbahaya Bapak Ibu. Jadi kita harus memberikan budaya-budaya positif terhadap anak-anak kita. Bagaimana caranya supaya anak tidak seperti itu? Kita cegah dulu lewat ketika kita melakukan piket pagi. Nah, setelah itu kalau masih mege lagi, kita datangkan misalkan pihak dari puskesmas yang sudah kita lakukan. Tapi biasanya kita pada penyakit yang dahulu itu merokok nih. Nah, bahaya merokok, mungkin bahaya minum minuman keras. Mungkin di sana itu ada spesialis kulit, nanti bisa didatangkan ketika anak seusia itu belum diperbolehkan memakai skincare yang semacam itu, nanti akan diberitahukan bahayanya menggunakan skincare itu. Bagaimana Dewi? Setuju Pak, insya Allah akan kita lakukan. Siap, terima kasih. Ada yang tanya? Kalau misalkan keyakinan kelas itu sudah jadi, terus misalkan mau ditambahkan bisa Pak? Bisa. Karena apa? Keyakinan kelas ketika sudah jadi, ketika ada beberapa anak yang melanggar belum ada di situ, bisa kita tambahkan. Tapi jangan lupa melihat, harus kita sosialisasikan juga kepada anak didik kita, biar tahu mereka, oh ada tambahan keyakinan kelas itu berarti keyakinan itu tidak boleh kita langgar. Begitu Bu Nia ya? Oke. Sudah ya? Karena ini waktunya sudah siang, terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang saya tayangkan ini tadi bisa menginspirasi Bapak Ibu Guru semuanya. Semoga Bapak Ibu Guru semuanya nanti di CGB berikutnya bisa mengikuti pada CGB angkatan. Amin. Karena ilmunya sangat luar biasa sekali. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian diseminasi budaya positif dari saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.